Teman-teman pernah nggak sih ngeliat ada anak kecil yang suka banget berkata-kata kasar dan juga berperilaku agresif? Dan setelah kita perhatikan lingkungannya, ternyata juga demikian. Atau pernah nggak sih teman-teman kepikiran, kenapa ya setiap ada tren baru di TikTok, besoknya satu tongkrongan langsung bikin tren tersebut? Tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang ngajarin. Apakah ini jadi arti bahwa kita itu nggak punya pendirian dan hidup cuma bisa FOMO aja? Eits, ternyata fenomena ini tuh ada penjelasannya. Yuk kita dengar penjelasannya. Nah, ada yang namanya teori belajar sosial atau social learning theory yang dimana dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura sendiri lahir pada 4 Desember 1925 dan mendapatkan gelar doktor dari University of Law pada tahun 1952. Dan teori belajar sosial itu sendiri dikembangkan pada tahun 1986 menjadi bentuk penyempurna dan pembantahan dari behavioristik murni yang hanya membahas mengenai respon dan stimulus. Asumsi utama dari teori ini, Albert Bandura mengatakan bahwa manusia itu belajar untuk berperilaku, bersikap, berkata, dan juga mereaksikan emosi mereka lewat apa yang mereka amati, mereka tiru, dan juga mereka modelkan dari perilaku orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura sendiri, yaitu eksperimen boneka bobo, yang dimana ketika kelompok A yang disajikan perlakuan boneka bobo dengan cara agresif, dan kelompok B yang disajikan perlakuan terhadap boneka bobo secara normal, maka ketika kedua kelompok tersebut ditempatkan di tempat yang bersamaan dan diberikan boneka bobo yang sama, maka kelompok A menunjukkan bahwa mereka akan melakukan tindakan agresif serupa seperti yang ditunjukkan pada saat eksperimen. Dan kelompok B sendiri juga menunjukkan perilaku yang normal ketika mereka diberikan boneka bobo tersebut. Nah, selanjutnya itu dibahas dalam jurnal The Social Learning Theory Albert Bandura for Elementary School Student yang ditulis oleh Dina Asmari et al. Yang diterbitkan dalam jurnal Basic Edu pada tahun 2024. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk membahas bagaimana sih teori belajar sosial Albert Bandura dapat diimplementasikan bagi siswa sekolah dasar. Nah, berdasarkan jurnal itu menjelaskan bahwa belajar itu bukan hanya proses mekanis, melainkan adanya proses interaksi individu dengan lingkungan. Dari penjelasan yang ada di jurnal tersebut meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu belajar melalui pengamatan atau modeling, yang dimana setiap manusia itu belajar melalui pengamatan, meniru dan juga memodelingkan seseorang dalam lingkungannya sehari-hari, bukan hanya sekedar berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua ada model triadic reciprocal determinism, yang dimana proses belajar itu melibatkan interaksi timbal balik antara 3 faktor utama. Yang pertama ada perilaku. Perilaku yaitu tindakan nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lingkungan yaitu pengaruh dari luar individu. Dan yang ketiga ada faktor personal, yang dimana termasuk proses kognitif, persepsi, dan juga faktor internal lainnya. Dan selanjutnya ada tahapan dari belajar secara observasional atau dengan pengamatan, yang dimana harus melewati 4 tahapan ini. Yang pertama, perhatian, yang dimana kita sebagai pengamat atau sebagai seseorang yang belajar itu mengamati perilaku atau tingkah laku yang menjadi objek untuk modeling dari perilaku tersebut. Yang kedua yaitu retensi atau retention, yang dimana itu adalah kemampuan untuk mengingat hal-hal yang sudah kita amati dan diubah menjadi gambaran mental atau gambaran verbal. Yang ketiga yaitu produksi atau production, yang dimana kita itu mengubah ingatan atau ide yang sudah kita ingat sebelumnya itu menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu penguatan motivasi, yang dimana itu adalah bentuk dorongan untuk kita melakukan tindakan nyata tersebut dalam bentuk konsekuensi, baik itu dalam bentuk hadiah ataupun hukuman. Nah, bagaimana sih teori tersebut digunakan pada saat sekarang ini dan bagaimana perkembangannya? Seperti yang kita tahu bahwa media digital saat ini itu sudah sangat berkembang sekali. Yang dahulu kita hanya menggunakan televisi untuk menerima informasi, kini sudah ada media sosial di handphone. Yang dimana media sosial itu sendiri mulai dari Instagram, TikTok, dan lain sebagainya itu sudah menjadi lebih interaktif. Yang dimana yang awalnya kita hanya sebagai penerima atau pengamat dari model, saat ini kita juga bahkan selain dari mengamati model dari orang lain, justru kita juga dapat menjadi model oleh orang lain. Lalu selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang ada pada triadik tadi. Nah, triadik tadi, lingkungan itu kini bukan hanya sekedar lingkungan fisik secara langsung saja, melainkan juga sudah ada lingkungan digital. Yang dimana seperti yang kita tahu bahwa media saat ini itu sudah memiliki algoritma yang dapat membentuk bagaimana sih perilaku kita atau bagaimana sih pemikiran kita di media digital. Nah, algoritma itu sendiri merekam apa yang kita suka dan selanjutnya membombardir kita dengan konten yang serupa sehingga lebih mempercepat bagaimana tren-tren viral dan juga FOMO itu kita lakukan.
Lalu selanjutnya yaitu dari teori ini itu juga digunakan untuk pembelajaran secara jarak jauh atau secara daring. Yang dimana seperti yang kita tahu semenjak adanya COVID dan juga kemajuan digital saat ini itu mempermudah kita untuk belajar dari mana saja, kapan saja, dan lewat apa saja di media digital. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa teori belajar sosial atau social learning theory ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia itu belajar bukan hanya sekedar berdasarkan pengalaman pribadi kita juga, tapi berdasarkan pengamatan kita terhadap modeling atau orang yang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang dicontohkan di awal, adanya fenomena anak kecil yang berkata-kata kasar dan juga bersikap agresif, ternyata lingkungan sekitarnya juga demikian. Jadi anak kecil tersebut menirukan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan juga seperti fenomena-fenomena tren di media sosial. Kita ketika mengamati tren-tren media sosial dan kita mengamati banyak orang ternyata yang mengikuti tren tersebut, dan kita pun ikut melakukan tren tersebut. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai social learning theory. Sampai jumpa.